Nurita Lemboto dari kelas 7B Akuntansi Keuangan. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan SKPD yang berdasarkan soal yang diminta, yaitu yang pertama diminta buatlah jurnal anggaran dan jurnal untuk mencatat saldo awal. Jurnal anggarannya estimasi pendapatan yang diambil dari dokumen pelaksanaan anggaran. Yang kedua ada estimasi perubahan sal yang diambil juga dari dokumen pelaksanaan anggaran. Yang ketiga ada apropriasi belanja. Ini merupakan hasil dari estimasi pendapatan dan estimasi perubahan sal. Jurnal saldo awal. Nah, jurnal saldo awal ini diambil dari soal neraca, yaitu per 1 Januari tahun 2021. Nah, berikut soal yang kedua, yaitu buatlah jurnal finansial dan jurnal anggaran untuk transaksi yang terjadi selama tahun 2021. Nah, pada tanggal 4 Januari 2021, Bendahara Pengeluaran menyetorkan potongan PPh 21 dan PPN pusat masing-masing sebesar 2.350.000 dan 450.000 ke rekening kas negara berdasarkan bukti transaksi berupa SSP atau surat setoran pajak pusat. Nah, jurnalnya yaitu utang PPh 21, utang PPN pada kas di Bendahara Pengeluaran. Nah, berikut tanggal 8 Februari 2021. Bendahara Pengeluaran menerima uang persediaan atau UP dan BUD sebesar 75 juta berdasarkan bukti transaksi SP2D UP. Jurnalnya yaitu kas di Bendahara Pengeluaran pada RKPPKD. Nah, dan yang ketiga, tanggal 15 Maret tahun 2021, total realisasi belanja gaji dan tunjangan selama setahun sebesar 2.500.000.000 berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D LS gaji dan tunjangan. Nah, jurnalnya di sini yaitu gaji pokok PNS atau uang representasi LO, tunjangan keluarga LO, tunjangan jabatan LO, tunjangan fungsional LO, tunjangan fungsional umum LO, tunjangan beras LO, tunjangan PPh atau tunjangan khusus LO pada RKPPKD. Nah, kita dapat melihat di sini yang di bawahnya yaitu jurnal anggarannya. Nah, berikut pada tanggal 19 April 2021, total realisasi belanja modal yang seluruhnya untuk pengadaan peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas roda 2 sebesar 23 juta berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D LS belanja modal. Nah, kita dapat melihat di sini jurnalnya yaitu kendaraan dinas roda 2 pada RKPPKD yang masing-masing 23 juta. Nah, di bagian bawahnya juga itu merupakan jurnal anggarannya. Nah, pada tanggal 24 Mei tahun 2021, total realisasi belanja modal yang seluruhnya untuk pengadaan peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas roda 4 sebesar 120 juta. Nah, berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D LS belanja modal. Nah, jurnalnya yaitu kendaraan dinas roda 4 pada RKPPKD. Dan di bagian bawahnya itu merupakan jurnal anggaran. Nah, pada tanggal 7 Juni 2021, total realisasi belanja barang dan jasa untuk konsumsi yaitu pembelian alat tulis kantor atau ATK yang dibayar secara LS sebesar 80 juta berdasarkan LS SP2D LS belanja barang dan jasa. Nah, jurnalnya di sini yaitu beban persediaan alat tulis kantor pada RKPPKD. Dan belanja alat tulis kantor pada estimasi perubahan sal itu merupakan jurnal anggarannya pada tanggal 20. Nah, sekarang tanggal 12 Juli tahun 2021, total realisasi belanja modal yang seluruhnya untuk pengadaan peralatan dan mesin berupa kendaraan mobil ambulans sebesar 87 juta berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D LS belanja modal.
Nah, jurnalnya di sini yaitu kendaraan mobil ambulans pada RKSKPD. Nah, belanja model pengadaan kendaraan mobil ambulans pada estimasi perubahan SAL merupakan jurnal anggarannya. Nah, pada tanggal 23 Agustus 2021, menerima pendapat retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas yang diterima bendahara penerimaan sebesar 60 juta. Pendapatan tersebut telah disetor seluruhnya ke BUD berdasarkan bukti transaksi berupa STS atau surat tanda setoran. Nah, kita dapat melihat di sini jurnalnya yaitu Kasti Bendahara Penerimaan pada pelayanan kesehatan di puskesmas LO yang masing-masingnya 60 juta. Nah, jurnal anggarannya RKPPKD pada kas di Bendahara Penerimaan, juga estimasi perubahan SAL pada pelayanan kesehatan di puskesmas LRA. Nah, pada tanggal 27 September tahun 2021, total SP2D GU yang diterima selama setahun berjalan meliputi pengesahan belanja yang dibayar dalam UP dan sekaligus pengisian kembali UP yang terpakai dengan rincian sebagai berikut, yaitu honorarium tenaga kesehatan atau THL 43 juta dan belanja alat tulis kantor 85.500.000 yang jurnalnya yaitu honorarium tenaga kesehatan, beban persediaan alat tulis kantor pada Kasti Bendahara Pengeluaran. Nah, jurnal anggaran Kasti Bendahara Pengeluaran pada RKPPKD, honorarium tenaga kesehatan atau THL, belanja alat tulis kantor pada estimasi perubahan SAL. Nah, berikut tanggal 4 Oktober 2021, belanja UP yang terakhir telah disahkan dengan diterimanya SP2D GU nihil. Bukti transaksi pengesahan belanja UP tanpa pengisian UP yang terpakai. Untuk belanja yaitu honorarium tenaga kesehatan THL 30 juta dan belanja alat tulis kantor 31.500.000. Nah, jurnalnya di sini yaitu honorarium tenaga kesehatan, beban persediaan alat tulis kantor pada Kasti Bendahara Pengeluaran, dan juga jurnal anggarannya yaitu honorarium tenaga kesehatan atau THL, belanja alat tulis kantor pada estimasi perubahan SAL. Nah, berikut pada tanggal 8 November tahun 2021, sisa UP telah disetor seluruhnya pada akhir tahun ke BUD sebesar 13.500.000 berdasarkan bukti transaksi berupa STS. Nah, jurnalnya yaitu RKPPKD pada Kasti Bendahara Pengeluaran. Nah, yang terakhir yaitu tanggal 13 Desember tahun 2021. PPh 21 dan PPN pusat yang dipotong atau dipungut oleh Bendahara Pengeluaran selama tahun berjalan telah disetor seluruhnya ke rekening kas negara masing-masing sebesar Rp6.044.903 dan Rp8.100.000. Nah, jurnalnya yaitu Kasti Bendahara Pengeluaran pada utang PPh dan utang PPN pusat. Jurnal anggarannya yaitu utang PPh, utang PPN pusat pada Kasti Bendahara Pengeluaran. Nah, berikut berdasarkan jurnal penyesuaian yang sudah saya buat, yaitu di sini kita dapat melihat salah satu contohnya yaitu beban penyusutan gedung, beban penyusutan kendaraan dinas roda 2, beban penyusutan kendaraan dinas roda 4, beban penyusutan kendaraan mobil ambulans pada akumulasi penyusutan gedung, akumulasi penyesuaian kendaraan dinas roda 2, akumulasi penyusutan kendaraan dinas roda 4, dan akumulasi penyusutan kendaraan mobil ambulans. Nah, semuanya dapat di sini penjelasannya. Bisa kita lihat dan pahami. Nah, selanjutnya kita masuk pada buku besar, yang dimana buku besar ini merupakan postingan dari jurnal umum, yang salah satu contohnya yaitu Kasti Bendahara Penerimaan. Kasti Bendahara Penerimaan ini
merupakan penggolongan dari jurnal umum, yaitu saldo awal pada 23 Agustus 2001 menerima pendapatan retribusi, ada menyetor pendapatan retribusi. Dan selanjutnya kita dapat melihat di sini semua akun-akun yang sudah digolongkan. Nah, berikut ada neraca saldo disesuaikan, yang dimana neraca saldo disesuaikan ini diambil dari buku besar yang kemudian diposting ke neraca setelah disesuaikan, dan kita dapat menyesuaikan akun-akunnya. Kita dapat melihat di sini akunnya sudah disesuaikan. Ini kita masuk pada laporan operasional. Dapat melihat di sini yaitu pendapatan retribusi daerah, laporan operasional yang diambil dari neraca saldo setelah disesuaikan 60 juta. Sampai nomor 7 dijumlahkan pendapatan hasil daerah dari nomor 3 sampai dengan nomor 6 itu sebesar 60 juta. Nah, begitupun dengan jumlah pendapatan nomor 7, nomor 12 dan nomor 16 dijumlahkan menjadi 60 juta. Nah, berikut juga di sini di bagian beban pegawai LO 2.500.000.000 yang diambil juga dari neraca setelah disesuaikan. Nah, begitupun seterusnya. Beban barang dan jasa sebesar 296.750.000 diambil dengan pada neraca saldo setelah disesuaikan. Berikut beban penyusutan dan amortisasi diambil dari neraca saldo setelah disesuaikan. Dan jumlah beban operasi beban pegawai LO sampai dengan beban lain-lain sebesar 2.862.766.669 rupiah. Nah, ikut dalam penjumlahan beban nomor 29 yaitu jumlah beban operasional ditambah dengan jumlah beban transfer sebesar 2.862.766.669. Nah, surplus defisit dari operasi nomor 17 kurang dengan nomor 37 sebesar 2.862.766.669. Dan berikut surplus defisit sebelum pos luar biasa sebesar 2.802.766.669, di mana diambil dari nomor 38 ditambah dengan yang nomor 50. Nah, sekarang kita masuk pada laporan perubahan ekuitas, yang dimana di sini yang pertama ekuitas sebesar 613.300.000 yang diambil dari neraca setelah disesuaikan, dan surplus defisit laporan operasional sebesar 2.802.766.669 rupiah yang diambil dari laporan operasional. Nah, di sini yang ketujuh yaitu ekuitas akhir nomor 1 sampai dengan nomor 6 dijumlahkan menjadi 2.189.466.669 rupiah. Nah, berikut kita masuk pada laporan neraca, yang dimana pada tahun 2021 jurnalnya ini diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian, dan pada tahun 2020 diambil dari jurnal anggaran dan jurnal SA. Nah, kita dapat melihat di sini jumlah-jumlahnya dijumlahkan seperti yang terdapat dalam jurnal ini. Nah, sekarang kita masuk pada laporan realisasi anggaran, yaitu
pada anggaran setelah perubahan modal 2021 dapat diambil dari soal, dan realisasi diambil dari neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian persen di sini dapat diambil dari anggaran setelah perubahan modal dikali dengan realisasi. Dan setelah kita membuat neraca dan LRA, kita membuat jurnal penutup LRA. Itu jurnal yang pertama, yaitu apropriasi belanja, estimasi pendapatan, apropriasi belanja pada estimasi pendapatan, estimasi perubahan sal. Dan jurnal yang kedua yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas LRA, surplus defisit LRA, gaji pokok PNS uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional umum, tunjangan lauk pauk, tunjangan PPh, tunjangan khusus, belanja alat tulis kantor, honorarium tenaga kesehatan, belanja modal, pengadaan kendaraan dinas roda 2, belanja modal pengadaan kendaraan dinas roda 4, belanja modal pengadaan kendaraan mobil ambulans. Dan jurnal yang ketiga yaitu estimasi perubahan sal, ada surplus atau defisit LRA. Kita dapat melihat, dan ini kita dapat mengambil pada neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, begitu juga dengan jurnal penutup LO. Nah, berikut kita membuat jurnal penutup LO, yang dimana jurnal penutup LO ini juga dapat kita ambil pada neraca saldo setelah penyesuaian. Dan jurnalnya kita dapat melihat di sini, kita dapat membacanya di sini. Nah, yang terakhir kita dapat membuat neraca saldo setelah penutupan, yang dimana neraca saldo setelah penutupan ini juga dapat kita lihat pada neraca saldo setelah disesuaikan atau setelah penyesuaian. Nah, jurnal neraca saldo di sini kita dapat melihat yang sudah saya buat. Ya, terima kasih.